panjang busur dan luas juring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi ayah bunda yang sedang mendampingi belajar putra putrinya yang ada di rumah. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semangat untuk menuntut ilmu. Baiklah anak-anakku semua, marilah pertemuan matematika pada hari ini kita buka dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semua, di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang lingkaran. Kita sudah membahas tentang bagian-bagian lingkaran. Yang kedua, kita membahas tentang keliling lingkaran. Dan yang ketiga, kita sudah membahas tentang luas lingkaran. Nah, anak-anakku semua, pada hari ini Pak Budi akan membahas tentang panjang busur dan luas juring lingkaran. Baiklah, kita akan awali materi kita pada hari ini. Nah, kalian bisa menyiapkan buku tulisnya, kemudian buku paket matematika. Silahkan disiapkan terlebih dahulu. Nanti silahkan dicatat dan mencoba untuk mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan dengan sebaik-baiknya. Tentunya dengan mengedepankan kemandirian dan semangat dalam belajar. Baik, silakan dibuka halaman 73. Materinya yaitu tentang menghitung panjang busur. Silahkan semuanya buku paketnya dibuka ya nak ya. Ayah bunda juga bisa mengikutinya sambil tetap memperhatikan putra putrinya dalam belajar. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita tentang panjang busur. Nah, perhatikan baik-baik anak-anakku semua. Di sini Pak Budi sudah memberikan bagian-bagiannya ya. Materi kita hari ini yaitu tentang menghitung panjang busur. Menghitung panjang busur lingkaran. Masih ingat anak-anak apa panjang busur kemarin? Panjang busur adalah garis lengkung yang menghubungkan antara dua titik yang berada di lingkaran. Nih, titik A dan titik B. Mana sih panjang busur itu? Ini loh, garis lengkungnya ini. Nah, garis lengkungnya ini berapa? Gitu ya. Oke, cara menentukan panjang busur itu adalah nih, panjang busur AB misalkan di garis lengkung. Kenapa tidak lurus Pak? Karena garisnya adalah melengkung. Itu adalah sudut AOB per 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkaran. Ya nak ya. Saya ulangi, panjang busur AB yang ini nih sama dengan sudut AOB. Sudut AOB itu mana sih nak? Sudut AOB itu yang ini loh. Namanya sudut AOB di sini ya. Sudut AOB per 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkaran. Masih ingat ya? Keliling lingkaran kemarin apa? Nah, ini dijabarkan. Keliling lingkaran itu dijabarkan menjadi 2 dikali Pi dikali dengan R. Jadi rumus untuk mencari panjang busur AB itu adalah sudut AOB per 360 dikalikan dengan 2 dikali Pi dikali dengan R. Oke ya? Oke. Nah, Pak Budi akan berikan satu contohnya. Silahkan diperhatikan baik-baik. Misalkan di sini ya, sudutnya itu adalah 90 derajat. Tak tulis 90 derajat. Kemudian panjang jari-jarinya OB misalkan ini adalah 7 cm. Berapa panjang busur AB? Yuk sama-sama kita masukkan di sini. Sudut AOB. Berapa sudutnya ini nak? 90 derajat. Itu dulu. 90 derajat per 360 derajat. Seperti itu ya. Oke, saya geser sini dulu. Nah, dikali 2 dikali Pi. Dilihat nak, di sini R-nya kan 7. Kalau 7 kan merupakan kelipatan 7 ya, atau bisa dibagi dengan 7. Kalau bisa dibagi dengan 7, berarti Pi-nya adalah
22 per 7. Tulis dulu di sini. 22 per 7 dikali R-nya berapa? 7. Nah, gitu nak. Nah, kalau sudah bisa kita operasikan, atau lebih baik kalian bisa menyederhanakan dulu. Misalnya gini, 90 per 360. Ini bisa tidak disederhanakan? Bisa. Nolnya bisa kita coret. Atas coret 1, bawah coret 1. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan. Misal, yang atas kita bagi 9. Berapa? 9 bagi 9? 1. Ya. 36 kita bagi 9 dapat 4. Ini ya. Dikali 2. Dikali 22 per 7. Ya. Dikali dengan 7. Nah, kalau sudah bisa kita sederhanakan. Nih, 7 sama 7 bisa kita coret. Gitu ya. Kemudian 4 sama 2 bisa enggak? Bisa. Ini dapat 2. Nah, ada lagi? Ada. 22 sama 2. Berapa nih? 11. Nah, yang bawah sudah habis? Sudah. Tinggal yang atas angka berapa ini? 11. Nah, maka panjang busur AB adalah 11 cm. Bisa dipahami anak-anak? Ini adalah materi kita tentang menghitung panjang busur. Langkah yang pertama, masukkan angkanya terlebih dahulu. Jika R-nya adalah kelipatan 7, berarti dia bisa dibagi dengan 7. Kalau tidak, ya berarti pakai 3,14. Lanjut. Setelah itu, sudutnya kalian sederhanakan. Ya, kalian operasikan, baru dikalikan seperti itu. Nah, setelah ini Pak Budi akan menjelaskan tentang menghitung luas juring lingkaran. Ya, anak-anakku, kalau tadi kita membahas tentang panjang busur lingkaran, sekarang yang kedua materi kita yaitu tentang menghitung luas juring. Luas juring itu yang mana sih? Perhatikan sini. Luas juring, kita harus tentukan dulu nih. Juring itu apa? Masih ingat kan? Semoga masih ingat ya. Juring itu adalah suatu daerah, suatu luasan, daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari. Jari-jari AO dan jari-jari BO. Ya. Dan sebuah busur lingkaran. Saya ulangi, juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur lingkaran. Ini namanya juring. Maka juring ini yaitu daerah yang diarsir seperti ini. Gimana cara menentukan luasnya? Luasnya adalah luas juring AOB. Di sini AOB adalah sudut AOB, itu yang di sini nih, sudut AOB per 360 derajat ya, dikali dengan luasnya lingkaran. Luas lingkaran. Kita tahu bahwa luas lingkaran itu rumusnya adalah Pi dikali R dikali dengan R. Nih, kayak gitu ya nak ya. Oke. Nah, sekarang Pak Budi akan memberikan satu contohnya. Silahkan diperhatikan baik-baik. Misal, salah satu jari-jari ini, jari-jarinya ini adalah 7 cm ya. 7 cm begini. Kemudian di sini sudutnya itu adalah 90 derajat gini. Kalau sudah, berapa nih luas juring AOB-nya? Tinggal dimasukkan angkanya nak. Perhatikan ya. Sudut AOB berapa nih sudut AOB? 90 derajat. Tulis 90 derajat per 360 derajat. Seperti tadi ya caranya ya. Oke. Kemudian dimasukkan nih nilai dari Pi. Pi-nya dilihat ya. R-nya berapa ini? R-nya 7. Kalau 7 berarti kelipatan dari 7. Maka kita menggunakan 22 per 7, bukan 3,14. Oke ya? Oke. Lanjut. Pi-nya adalah 22 per 7. Dikali dengan jari-jarinya adalah 7. Ya, dikali 7. Sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sederhanakan dulu sudutnya ini nak. Jangan dihitung langsung. Kalau dihitung langsung nanti angkanya besar, kalian terlalu kesulitan nanti. Kita sederhanakan dulu. 90 sama 360 ya, kita sederhanakan. Nolnya bisa kita coret. Tinggal 9 per 36. Kita bisa menyederhanakannya dengan cara dibagi 9. Artinya apa? Pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama, yaitu 9. Perhatikan, 9 kita bagi 9 1, 36 kita bagi 9 4. Gini ya. Kita kali dengan 22 per 7 dikali 7
dikali dengan 7. Sudah? Kita bisa menyederhanakannya. Kita coret ya. 7 dengan 7 kita coret. Bisa? Bisa. 22 sama 4 bisa tidak disederhanakan? Bisa. Oke, sama-sama kita bagi dengan 2. 22 kita bagi 2 dapat 11. 4 kita bagi 2 berapa? 2. Oke. Nah, yang atas tinggal dikalikan. 1 kali 22 dikali 7. Saya ulangi. 1 dikali 22, maaf 1 dikali 11 ya. 1 dikali 11 dikali dengan 7. Berapa? Iya. 77 per. Ini tinggal angka berapa? 2. 77 kita bagi dengan 2. Berapa, Nak? Iya. 38,5 cm persegi. Ini adalah cara untuk mencari luas juring. Saya ulangi, Nak ya. Cara menentukannya adalah gini. Luas juring itu rumusnya adalah sudut AOB seperti yang di sini nih per 360 derajat dikali dengan luasnya lingkaran. Nah, setelah kalian masukkan angkanya, kalian lihat, Nak, R-nya berapa? Jari-jarinya berapa? Jika jari-jarinya ini adalah kelipatan 7, berarti kamu menggunakan 22 per 7 ya. Namun jika R-nya ini adalah bukan kelipatan dari 7, maka kalian menggunakan Pi-nya ini adalah 3,14. Bisa dipahami? Oke. Langkah berikutnya, sederhanakanlah sudutnya. Ya, sederhanakanlah sudutnya. 0 sama 0 dicoret. Nah, kita sederhanakan 90 per 360 itu menjadi 1 per 4. Kalau sudah tinggal kita operasikan. Kita coret-coret mana yang bisa. Kita sederhanakan ya. Kita kalikan begini, yang atas kali atas, yang bawah berarti ya di bawah. Ini 377 dibagi 2 sama dengan 38,5 cm. Oke, bisa dipahami? Nah, kalian kalau misalkan ini kok belum begitu maksimal ya saya memahaminya, bisa dilihat videonya lagi, di pause, di back berulang-ulang sampai paham. Dan kalau belum paham juga bisa menjapri Pak Budi, silahkan WA Pak Budi, insya Allah saya siap membantu kalian. Jika belum paham juga silahkan berkunjung menemui saya di sekolah ya, Anak ya. Oke, ini adalah materi kita tentang panjang busur dan luas juring. Pak Budi harapkan kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan ingat, awal Desember kita sudah masuk ke pekan PAS. Artinya apa? Artinya kalian akan memasuki ujian penilaian akhir semester 1. Pak Budi harapkan kalian terus meningkatkan belajarnya ya, didampingi orang tuanya. Materi-materi yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru kalian silahkan dilihat kembali. Kalau ada yang belum jelas, kalau ada yang belum paham, silahkan dikomunikasikan, silahkan bertanya ya, Nak ya, mumpung masih ada waktu. Baik, mungkin itu yang bisa Pak Budi sampaikan. Semoga bermanfaat. Marilah pertemuan kita pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.